Nah, buat kalian yang mau lihat reviewnya secara langsung, kalian bisa langsung jam di menit ke. Karena di episode ini gue nggak akan review doang, gue akan sambil kasih referensi cara belinya. Siapa tahu di antara kalian ada yang mau beli barang jenis ini untuk keperluan production house misalnya, atau professional monitor untuk personal use. Nah, kalau kalian ikutin IG gue juga, beberapa bulan lalu gue pernah cerita ke kalian kalau gue tuh mau beli professional monitor. Kenapa harus professional monitor? Karena setelah gue terjun ke kerjaan color grading gitu ya, gue mulai paham kenapa monitor colors itu mahal. Jadi kalau ibaratnya kalian tahu musisi, nah itu pasti mereka tahu barang mana yang biasa aja, barang mana yang spesifikasi tinggi. Kayak misalnya mereka beli piano, ada piano yang 10 jutaan, ada yang harganya juga sampai miliaran. Kayak mesin kopi, ada yang harganya jutaan, ada juga yang ratusan juta. Nah, monitor ini juga sama. Ada rupa, ada harga. Kita balik lagi ke monitornya ya. Singkatnya, mulai tahun 2020 awal bulan Januari, gue tuh udah mulai start untuk nabung monitor dan PC impian gue. Budget yang gue perkirakan adalah 30 juta untuk monitor profesional dan 30 jutanya untuk PC. Nah, gue pastikan harga itu udah include tax ya, karena kalau misalnya kita beli di luar negeri, itu termasuk taxnya yang agak mahal. Nah, nanti PC-nya gue review di episode selanjutnya. Untuk PC dan monitor, konsepnya gue nggak mau barang ini cuman short term doang. Gue maunya barang ini bisa long term. Jadi gue nggak mau tanggung-tanggung di speknya. Kalau untuk PC nanti gue akan jelaskan di episode lain. Tapi untuk monitor, akhirnya gue punya beberapa gambaran. Ada 3 opsi monitor yang bisa gue pikirin. Yang pertama adalah Eizo, yang kedua Apple XDR, dan yang ketiga adalah Asus PA series ini. Memang sih nggak ekuivalen. Tapi setidaknya ini bisa kasih gambaran ke kalian. Kalau misalnya kalian mau pilih pro monitor, kira-kira ya segitu budgetnya. Pasti di Indonesia sendiri harganya bakalan 20-30 jutaan ke atas. Tapi paling nggak dari 3 barang tadi gue bisa dapat gambaran harga pro monitornya. Nah, kalau dari Asus sendiri itu ada Asus PA yang 32UC sama yang UCX. Nah, yang UCX itu yang bisa head to head sama Apple XDR. Tapi yang UC itu juga harganya masih oke dan speknya juga tinggi. Intinya ya gue balik lagi ke budget gue tadi. Gue nggak mau yang harganya ketinggian juga, nanti budget PC-nya jadi hilang kan. Dan gue lihat lagi dari reviewnya Carl Taylor, dia bilang kalau PA32U ini bahkan bisa disandingin sama Eizo yang 5.000 dolaran. Jadi gue mulai kepikiran apa gue ambil yang PA32UC ini ya. Lagian kalau misalnya Apple XDR juga harganya masih ketinggian dan juga belum ada standnya. Udah nggak lucu lagi itu jokes. Tapi intinya gue akhirnya pilih yang PA32UC. Nah, setelah gue milih barangnya, gue akhirnya mulai tanya sana sini tentang cara belinya. Karena dari ketiga monitor ini tuh nggak ada yang dijual di Indonesia. Jadi harus beli dari HQ-nya atau dari luar negeri. Dan gue mulai cek Amazon dan itu harganya 1.400 dolar dan ekstra 700 dolar untuk shipping dan taxnya. Jadi 1.400 dolar itu 20 juta, 700 dolar itu 10 juta. Habisnya gila, 30 juta sendiri. Ya memang, kalau di Indonesia itu resikonya memang mahal di tax sama shipping sih. Itu parah banget. Semua barang kayak gitu. Well, gue juga pernah soalnya ngalamin yang namanya kerepotan untuk ngurusin tax. Dan drama-dramanya banyak banget. Jadi gue mulai cari alternatif lain. Bisa nggak kalau misalnya gue beli dengan lebih simple gitu. Misalnya just tip atau titip distributor lokal atau apapun lah caranya. Yang penting gue bayar pajak dan barangnya dijamin resmi. Akhirnya gue ketemu satu seller lokal dan ya oke, dapat gitu. Ada linknya di description. Gue nggak dibayar sama tokonya sama sekali. Dari mereka sendiri harganya 31 juta. Nah, selisihnya 1 juta. Satu, barangnya diimportin, diurusin. Yang kedua adalah ngurus sendiri kemungkinan ya. Soalnya kalau gue pengalaman, beberapa barang yang harganya di bawah 1.000 dolar selama ini gue beli, itu masih gampang bayarnya via DHL doang. Tapi nggak tahu kalau misalnya harganya sampai berapa dolar, 1.400 dolar ini, gue nggak tahu ya. Apakah nanti ada mekanisme lainnya, gue nggak tahu. Tapi intinya adalah gue pakai distributor lokal dan dapat, meskipun selisih sejuta menurut gua nggak terlalu masalah gitu. Karena ya udah itu untungnya mereka. Maksudnya barang 31 juta mereka untung sejuta itu kecil sebenarnya buat mereka. Oke, buat kalian yang mau beli berarti opsinya 2 ya. Urus sendiri atau pakai distributor lokal. Nah, kalau misalnya kalian beli pun misalnya di Tokopedia gitu ya yang gua kasih linknya. Nah, kalian bisa tanya dulu nih barangnya karena pasti stoknya kosong. Mereka nggak akan stok. Jadi kalian harus tanya apakah ini perlu PO
atau gimana. Nanti mereka mungkin juga akan kasih link yang kayak satu link khusus gitu, harga personal gitu. Misalnya kalian beli untuk company, ya ini oke banget gitu. Lebih gampang juga kalian bisa beli barang tanpa harus ngurus sendiri dari luar negeri. Intinya untuk barang yang harganya segini, kalian nggak usah pusingin stok dia ada atau enggak. Tanya aja dulu, ngobrol aja dulu, kenalan aja dulu. Nah, poinnya adalah pembelian barang ini harus ekstra sabar. Yang pertama, sabar nabungnya. Yang kedua, sabar PO-nya. Ya sebenarnya kalau mau hitung-hitungan sih gampang aja ya. Kayak kalian istilahnya kayak nyicil mobil, cuman kalian tabung sendiri aja. 5 bulan harusnya dapat lah. Kalau misalnya kalian emang nabungnya getol ya. Tapi ya barang-barang kayak gini kalian nggak bisa expect secepat itu sih. Harus sabar. Oke, nah kurang lebih kayak gitulah kalau kalian misalnya mau beli dan cara-cara belinya, drama-drama belinya kurang lebih kayak gitu. Pasti buat yang pernah impor barang yang tanda kutip mahal dan ukurannya agak besar, pasti tahu ribetnya. Tapi gua sendiri bener-bener puas dengan visual yang ada sekarang. Ya kalian bisa lihat sendiri, ini bener-bener gokil layarnya. Yuk langsung aja kalau gitu kita ke reviewnya. Sorry ya, jadi curcol agak panjang. Nah, yang pertama untuk dimensinya. Ini udah jelas banget 32 inch 4K HDR dengan panel Ultra HD Premium Certified 4K IPS. Juga Direct LED, 384 zone lokal dimming. Gokil. Oke, sekarang mulai kita jabarin ya. 32 inch. Ya jelas, 32 inch itu ukurannya. Nah, 4K ini resolusinya, artinya resolusinya 4K. Oke, layar ini adalah 4K IPS dengan 100 juta banding 1 kontras rasionya dengan teknologi ASCR atau Asus Smart Contrast Ratio. Kalian bayangin ya, ini ngebayanginnya agak lebay dan susah sih. Jadi gini, kurang lebih kontras rasio ini gini, area tergelapnya dengan terterangnya itu rasionya berapa? Misalnya 1:1000, ya berarti gelap ke terangnya itu ada 1000 step gitu. Nah ini itu 100 juta banding 1. Jadi kalau misalnya kalian pakai DaVinci Resolve, kalian gerakin highlight to the shadow-nya, gamma to the gain, itu benar-benar kalian bisa bedain sampai susah ngomongnya nih, seberapa crispy-nya. Jadi kalian tuh gerakin tuh bener-bener kalian bisa ngerasain bedanya. Setiap movement itu berasa banget karena 1:100 juta. Nah kurang lebih bayangannya kayak gitu. Itu tuh kayak ngebayangin area terterang dan tergelapnya. Karena nanti kita sambil bahas juga yang warnanya. Kalau sekarang kita lihat istilahnya kayak vertikalnya, nanti kita akan lihat seberapa lebar warnanya ini bisa ditangkap. Nah, oh ya, lalu kalau misalnya ngomongin area terterang dan tergelapnya, ya ini dibekali dengan backlight itu 1000 nits. Jadi kalau misalnya kalian kurang cukup terang, ini bisa terang banget, gila, parah, terang banget. Ya, tapi kalau misalnya kalian malam ya udah pakai yang sewajarnya aja. Nah, di sini ini yang sekarang gua tampilin ke kalian itu adalah 18%-nya dari 100. Nih, gue sambil tampilin deh. Nih ya, ini brightness-nya cuma 17. Ya, kita lihat ya. Kalau misalnya kita naikin, karena ini 1000 nits, maka dia bisa seterang ini. Seterang ini. Oke, kita satu-satu. Kalau kita lagi ngomongin kontrasnya, ngomongin backlit-nya, itu kita nggak terlepas dari fitur yang ada di sini yang bagus banget, namanya local dimming. Tadi gue udah jelasin, di situ ada 384 area local dimming. Jadi kalau kita tes pakai local dimming yang ada di YouTube, itu bisa kelihatan banget bahwa kualitas local dimmingnya ini bener-bener enak banget. Nah, layar ini juga validated dari Blackmagic Design. Artinya kalau misalnya kita mau pakai DaVinci Resolve, ya ini udah istilahnya udah di approve gitu sama DaVinci, sama Blackmagic-nya. Oke? Nah, itu soal color kontrasnya, backlight-nya, sama satu lagi mungkin tentang fitur-fitur yang terkait kayak tadi local dimming-nya ya, yang berkaitan sama gelap dan terang. Ya kalau misalnya di editing kita lagi ngomongin lumanya lah. Nah, tadi kan soal lumanya. Nah, sekarang soal hue-nya gimana? Soal warnanya. Nah, layar ini itu mencapai color coverage yang memenuhi standar industri. 85% Rec 2020, 99,5% Adobe RGB, 95% DCI-P3,
dan 100% sRGB. Dilengkapi dengan 14-bit color graphic untuk nampilin 1,07 miliar warna. Ngerti nggak yang gue omongin? Tapi intinya gini deh, coba kita lihat ya di sini ya. Ini adalah color reproduction dari monitor ini. Satu, kita lihat dulu monitornya. Ada Adobe RGB, sRGB atau kita sebutnya Rec 709, dan juga DCI-P3 dan Rec 2020 ya. Coba kita lihat. Nah, ini adalah color coverage dari PA32UC ini. Ya kalau dilihat ini, aduh, bukan not bad sih istilahnya, good. Mantep gitu. Coba kalian lihat, color coverage-nya bener-bener gila, memenuhi ya standar-standar yang udah ada, yang sering dipakai. Ini benar-benar ke cover di sini. Dan yang gue suka adalah ketika kita mau, itu kita bisa pilih preset dari bawaan pabriknya. Oke, misalnya gue pengen yang sRGB mode. Oke, gue pengen yang Adobe RGB mode. Gue pengen yang Rec 2020 mode, DCI-P3, Rec 709 atau sRGB. Ya kalian bisa pilih, benar-benar pilih. Atau misalnya kalian memang kerja di industri yang mengharuskan kalian untuk bikin yang HDR, ini juga bisa. HDR Simulate Mode. Nah ini emang warnanya kurang enak kalau dilihat kan ya. Karena emang tujuannya untuk nge-preview misalnya Videotron itu seperti apa gitu. Atau kalau misalnya kalian kerjanya di industri yang mengharuskan kalian untuk nyamain sama layar bioskop, kita punya DCI-P3 Mode, Digital Cinema Initiative. Oke, nah kalau gua kerja sendiri, gua lebih senang pakai yang Adobe RGB atau sRGB. Cuman gua nggak tahu ya, karena settingannya entah gimana, sRGB di sini itu brightness-nya nggak bisa dinaikin. Jadi gua pakainya Adobe RGB. Nanti gua akan cari deh PR-nya, apakah settingannya atau emang sebenarnya sRGB itu di lock gitu, biar bener-bener sama kayak punya orang gitu. Karena kalau kita misalnya lihat, ya di sini enhancement-nya tinggi banget gitu. Nah, jadi ya saran gua ketika kalian mau validating, ya pakai yang memang disetting sama pabriknya. Nah, untuk monitor ini sendiri itu ngejanjiin color accuracy tuning yang memang bener-bener akurat banget. Dengan akurasi delta I itu kurang dari 2. Ya, kalau kita misalnya lihat layar-layar beberapa itu banyaknya kurang dari 3. Ya, itu yang harganya 20 juta ke atas gitu ya, yang kayak laptop gitu. Nah ini kurang dari 2 gitu. Ada sih sebenarnya yang kurang dari 1,5. Tapi itu yang parah banget, yang mahal. Dan kalau misalnya untuk kalibrasi sendiri, ini layar itu kompatibel sama beberapa brand. Kayak misalnya Datacolor atau X-Rite. Ya, gue sendiri, gue lagi pesen itu barangnya Datacolor. Kalau nggak salah Spider 5 ya namanya nih kayak. Spider 5. Ya itu lagi dipesen dan mudah-mudahan sampai secepatnya gitu. Kalau nggak salah PO juga deh. Ya kalau emang kelamaan nanti kita sewa aja deh di Pondok Lensa. Nah basically sebenarnya semua layar bisa di tuning ya, bisa dikalibrasi ya. Tapi ya kalau ini kalibrasinya bisa benar-benar akurat nantinya. Ya berkat tadi delta I-nya kurang dari 2. Jadi kalau gua bahasain itu dia hampir susah meleset. Nah selanjutnya adalah untuk port. Nah ini kesukaan gue juga dari layar ini karena portnya cukup rame. Ya, jadi kalau misalnya kalian pakai PC yang mengharuskan kalian untuk pakai Thunderbolt, bahkan di bawahnya itu kalian bisa taruh ya beberapa USB port yang ringan, kayak misalnya mouse, keyboard, dan lain-lain. Cuman, gue menyadari untuk beberapa hal, misalnya laptopnya kurang kompatibel atau terlalu banyak load di dalam USB Type-C-nya, itu bakalan ada delay gitu. Jadi gue sarankan untuk sekarang, untuk layar kayak gini atau professional monitor, itu enaknya pakai DisplayPort. Udahlah kalau colokin aja ke komputer atau ke laptopnya, nggak usah ke layar. Tapi kalau misalnya perlu dan nanti sistemnya udah sempurna sih bisa banget. Tapi layar ini sendiri udah dilengkapi dengan Thunderbolt 3 yang multifungsi banget. Bahkan kalian bisa banget nih taruh satu laptop, terus ada monitor satu, colok lagi satu lagi ke monitor 2-nya, digabungin gitu, disambungin. Gue lupa namanya chain apa gitu. Intinya kalian bisa sambung menyambung menjadi satu. Itulah ProArt Series. Nah selanjutnya adalah yang menurut gue keren juga. Ini adalah features tambahan yang ada di layar ini, yang sebenarnya gue sendiri nggak pakai, tapi itu bonus lah. Jadi gini, intinya di layar ini itu dilengkapi dengan mode yang namanya Picture in Picture atau PIP, dan yang kedua adalah Picture by Picture atau PBP. Nah ini sebenarnya berguna banget kalau misalnya kalian pakai untuk multi kamera gitu-gitu ya.
Tapi mungkin hanya Sultan yang membeli layar kayak gini untuk multi kamera. Enggak banget sih. Ya, picture by picture sama picture in picture gue belum nemuin kelebihannya. Jadi, kalau misalnya kalian punya 2 input, mau dijadiin satu, mau dijadiin sebelah-sebelahan, ya layar ini udah mendukung gitu. That's why ya sebenarnya gue nggak pakai. Terakhir adalah soal desainnya. Nah, desainnya ini elegan banget, sesuai dengan harganya. Ya, ketebalannya nggak terlalu tebel, tapi nggak tipis juga. Ini lumayan tebel karena mungkin ya, karena kan ada backlightnya yang kencang 1000 nits, jadi nggak mungkin banget kalau dibikin tipis. Lalu mungkin perlunya sirkulasi udara, nggak bisa membuat layar ini menjadi tipis banget. Tapi nggak tebel kok, maksudnya masih oke, masih elegan. Untuk standnya sendiri terbuat dari metal. Gue nggak tahu ini bahannya apa ya, aluminium metal kali ya, tapi elegan banget. Dia feel-nya besi banget. Dan kalau kata reviewer ini grade-nya grade A. Jadi gue lumayan trust gitu. Nah, gue sendiri masih ngide nih suatu hari untuk pakai VESA mount biar dia tuh lebih keren gitu nih. Gambarnya tuh kayak gini nih. Nah, kalian bisa lihat kan itu wow, bisa kayak dari atas gitu. Tapi bawaannya aja udah bagus gitu. Cuman kalau misalnya beli yang tambahan lagi kayaknya bagus. Ya mungkin gitu deh. Nanti kita pikirin aja untuk ekstra-ekstranya. Nah, tapi untuk di beberapa bagian di belakangnya ini masih feel-nya masih plastik. Ya memang kayak rasa plastik nih, suaranya kayak gini nih. Tuh. Ya, terus tombolnya juga, tombolnya ini sebenarnya feel-nya masih plastik banget. Tapi sebenarnya ini nggak ngurangin fungsinya sih. Malah menurut gua lebih jarang kesetrum di sini. Tapi untuk tombolnya sendiri gue suka banget ya karena pakai joystick, jadi kontrolnya tuh bener-bener enak gitu. Karena kalau pakai yang button tuh gue ngerasa nggak enak gitu. Ini tuh bener-bener gue sehari gue udah bisa pelajarin semua mappingan tombolnya dengan gampang. Dan settingan user interface-nya juga enak, nggak maksa, feel-nya juga elegan dan enak lah pokoknya dilihat. So far sebenarnya kokoh-kokoh aja. Plus sebenarnya ini bisa geraknya macam-macam, bisa juga naik turun kayak gini. Dan ini effortless banget kalau misalnya kalian naikin atau turunin. Sangat-sangat effortless. Kalian tinggal kayak nggak pakai energi. Jadi dia tuh kayak punya sistem automation gitu. Kalau misalnya kita dorong ke bawah, dia akan turun dan tanpa effort. Itu yang gue suka sih dari naik turunnya atau tiltnya istilahnya ya. Ya, itulah dia layar seharga $1.400 dan kalau masuk Indonesia 30 sampai 31 jutaan. Overall gue puas banget, gue ngerasa ini layar yang enak banget untuk dipakai. Ya, itu dia guys untuk episode kali ini tentang layar ini. Mudah-mudahan kalian suka. Ya, pasti sih nggak mungkin sih nggak suka. Nggak ada orang nggak suka pakai layar ini. Thank you for watching and always out of the box.